Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai subtema 1, globalisasi di sekitarku, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Subtema 1, globalisasi di sekitarku dengan bahasan proses menghasilkan energi listrik. Muatan IPA yaitu mengenai proses menghasilkan energi listrik ini kita awali dari pertanyaan, dari manakah listrik dihasilkan? Nah, kira-kira dari mana listrik yang kita pakai sehari-hari itu dihasilkan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, apa itu pembangkit listrik? Nah, pembangkit listrik adalah suatu alat atau suatu bangunan atau suatu proyek yang bertujuan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik ini banyak jenisnya. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini menggunakan tenaga air untuk dirubah menjadi energi listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Kemudian, contoh berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin. Ini menggunakan tenaga angin dirubah menjadi energi listrik disingkat dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu bahasa Jawa untuk angin PLTB. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, disingkat dengan PLTS. Ini menggunakan panel-panel surya untuk menangkap energi panas matahari, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Kemudian ada lagi yang sedang populer, ini pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini menggunakan panas bumi yang dirubah menjadi uap. Nah, tenaga uap ini nanti akan digunakan atau dirubah menjadi listrik Namanya pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTPB pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada juga air laut ini digunakan sebagai sumber energi untuk bisa menghasilkan listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Kemudian komponen-komponen utama dari pembangkit listrik ini ada yang pertama turbin, yang kedua ada generator. Jadi komponen utamanya ada dua. Yang pertama turbin, yang kedua adalah generator. Ini komponen utama dalam suatu pembangkit listrik Ada turbin, ada generator. Turbin ini adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudut atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Tergantung sumber energi yang dipakai. Kalau PLTA berarti menggunakan aliran air. Kalau PLTU berarti menggunakan uap. Kalau PLTB tadi bayu berarti menggunakan udara angin. Kalau PLTS surya berarti menggunakan cahaya matahari. Jadi digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Sekali lagi turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudut atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Nah, ini gambar atau video dari contoh sederhana dari turbin Ini kalau video yang disajikan ini adalah turbin atau mesin atau motor yang digerakkan oleh arus air oleh kincir air di sini. Nah, dia dapat berputar karena adanya aliran air. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah generator. Generator ini adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalau tadi turbin kan yang bergerak Nah, gerakan tadi atau energi gerak tadi nanti dapat dirubah menjadi energi listrik oleh suatu alat yang disebut dengan generator. Ini mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Namanya generator. Nah, ini gambarnya, gambar dari generator Dari turbin tadi, dia punya baling-baling atau roda penggerak. Nah, nanti yang mengubah energi gerak dari turbin tadi menjadi energi listrik, ini namanya mesin generator. Kemudian
Bahan dan alat penghasil energi listrik ini yang pertama adalah sumber aliran air. Ini kalau kita ambil contoh PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang pertama dibutuhkan itu adalah untuk menghasilkan energi listrik ya. Yang pertama dibutuhkan adalah sumber aliran air. Harus air yang mengalir, air yang diam itu tidak bisa digunakan untuk sumber atau menghasilkan energi listrik. Jadi harus air yang mengalir, sumber aliran air. Yang kedua ada pintu air ya. Di gambar nomor 2 ini. Nah, nomor 2 pintu air. Kemudian katup ya, yang nomor 3 atau nomor 5 ini ya. Kemudian ada pipa yang nomor 4. Kemudian ada pipa pesat. Kemudian yang keenam ada katup pengatur tekanan. Ini gambar nomor 6. Kemudian yang ketujuh ada turbin tadi ya, yang punya roda penggerak ya. Kemudian nomor 8 itu ada generator. Bisa kalian lihat di gambar ini ya. Generator ini mesin tadi ya, yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ke-9 ada transformer ya, atau trafo. Dan yang ke-10 ada saluran transmisi. Nah ini, jadi ada 10 ya bahan dan alat untuk menghasilkan energi listrik ya pada suatu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian untuk proses menghasilkan energi listrik sendiri ini ya, prosesnya yang pertama adalah air dari waduk atau sungai atau air terjun ya. Biasanya kalau di Indonesia pakai waduk ya. Kalau di Tegal, waduk Cajaban nggak dipakai ya untuk listrik ya. Yang ada itu di Kabupaten Kebumen itu ada waduk Sempor digunakan sebagai pembangkit energi listrik tenaga air ya. Kayaknya di situ ada di Sempor. Atau di Jatiluhur di Bandung ya, di Kabupaten Bandung. Nah, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, air dialirkan ke turbin ya, melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Tadi ya, dialirkan melalui pipa. Terus berikutnya, energi potensial air masuk dan akan menggerakkan turbin. Ya, setelah itu, energi gerak hasil dari perputaran roda atau banding-banding pada turbin nanti akan dirubah menjadi energi listrik oleh mesin generator. Kemudian berikutnya, energi listrik di generator kemudian diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformator atau trafo ya. Setelah itu baru listrik tadi akan dibagikan ke konsumen ya, ke kalian, ke rumah-rumah melalui saluran transmisi. Ya, kemudian di beberapa pedesaan yang belum terjangkau oleh pembangkit listrik ya skala besar, alternatif agar bisa menghasilkan listrik yaitu dengan cara membuat pembangkit listrik mandiri ya, dengan memanfaatkan aliran air sungai atau mungkin air terjun yang ada di sekitar desa tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan listrik skala kecil ya, sehingga mampu atau cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar. Nah, pembangkit listrik yang dimaksud adalah pembangkit listrik mikrohidro. Mikro artinya kecil, hidro itu berarti air ya. Jadi pembangkit listrik mikrohidro ini merupakan PLTA versi mini ya, PLTA yang lebih sederhana, yang hanya dapat menghasilkan energi listrik yang cukup ya, tidak terlalu besar energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Harus aliran air ya, berarti air yang mengalir. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian ya pembahasan mengenai pembangkit listrik pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.